6 langkah funneling dalam bisnis kuliner. Halo Sobat Foodies, ketemu lagi nih bareng saya, Sarita Steja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kali ini, kita akan membahas mengenai 6 langkah funneling dalam bisnis kuliner. Funneling atau alur penjualan dalam menjalankan bisnis kuliner adalah salah satu ilmu yang penting banget nih bagi sahabat foodies semuanya. Karena penjualan adalah kunci dari aktivitas bisnis. No sales means no business. Selain itu, dengan memahami alur penjualan atau funneling, kita bisa lebih efektif dan terukur dalam menyusun strategi dan program pemasaran. Contohnya, gimana nih kalau kita mau menyusun strategi untuk target market yang sama sekali belum tahu atau belum pernah datang dan membeli ke tempat kita? Tentunya akan berbeda dengan konsumen yang udah pernah datang dan pernah membeli. Benar kan ya? Tanpa memahami alur penjualan, bisa jadi apa yang kita lakukan malah nggak efektif dan bakar duit. Inginnya dapet cuan lebih gede, malah sebaliknya, boncosnya yang lebih gede. Nah, seperti apa sih funneling atau alur penjualan dalam bisnis kuliner? Ini ada rumusnya sebenarnya, ada ASSRAR. Hah? Gimana tuh? Yuk, nggak usah panjang lebar, kita bahas sekarang ya. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran merek. Melihat review di sosial media TikTok atau Instagram, liputan yang dilakukan oleh KOL atau influencer atau media. Mendapatkan iklan dari sosial media, kebetulan lewat dan lihat outletnya, atau mendapatkan informasi dari teman atau rekomendasi. Hal itu semua yang tadi saya sebutin ya, menjadi contoh agar customer itu aware terhadap brand kita. Brand awareness ini biasanya didapatkan secara gratis maupun lazimnya memang berbayar melalui iklan atau endorse. Dalam hal ini, untuk mendapatkan brand awareness yang maksimal, pastikan konten dan program yang kita lakukan punya wow faktor atau hook yang memang menarik, sehingga ada banyak target market yang bisa dijangkau dan memperhatikan konten dari brand kita. Yang kedua adalah search atau mencari tahu. Setelah terbangun awareness, target market akan mulai melakukan searching. Mereka akan cek akun Instagram dan akun TikTok brand kita. Mereka akan ngeliat-liat nih berbagai informasi gambar dan video. Mereka akan cari berbagai review terkait brand kita. Makanya kita harus perhatikan dengan detail informasi yang tersaji. Contohnya alamat outlet, nomor WhatsApp, keterangan halal, dan lain sebagainya. Image dan video itu juga harus lengkap dan jelas, serta menarik. Tonjolkan wow faktor yang dimiliki, buat di highlight, dan pin di Instagram. Perhatikan juga Google review kita harus dikelola dengan baik. Search ini adalah momen kunci apakah target market punya keinginan yang kuat untuk datang atau tidak. Karena itu berbagai poin di atas harus betul-betul diperhatikan. Yang ketiga, save and share, membagikan dan menyimpan. Ketika ada keinginan yang kuat untuk datang, target market akan save dan share. Save di sosial media mereka, mau itu di Instagram atau di TikTok, untuk dicek kembali nanti. Bisa juga share di grup atau teman terdekat untuk ngajakin datang ke tempat itu. Di poin ini, peluang untuk dapat target market datang udah sangat besar. Tapi bisa jadi waktunya yang belum tepat saat ini ya. Misalnya mereka lihat poin nomor satunya malam hari atau pas lagi puasa, atau bisa juga sedang berbeda kota ya. Jadi pastinya yang dilakukan adalah nyimpen dulu nih informasinya. Yang keempat, recall and engage atau diingatkan kembali. Kadang-kadang sudah tertarik dan di-save juga, bisa jadi lupa untuk datang. Karena zaman sekarang udah over informasi. Dan belum tentu hanya informasi tentang kita aja yang di-save ya. Jadi target market itu perlu untuk di-recall, diingatin lagi berulang-ulang. Bisa melalui media yang kita punya seperti Instagram dan TikTok, bisa juga melalui kegiatan promosi yang dilakukan secara berkala. Karena itu, budget promosi untuk awareness itu harus diatur waktunya. Jangan semua secara bersamaan dihabiskan di satu waktu. Termasuk juga misalnya jadwal posting dari KOL atau influencer. Kita harus atur waktu-waktunya. Misalnya kita selang jarak 3 hari sehingga ada recall effect. Recall lebih powerful kalau diikutin penawaran atau program. Misalnya ya, khusus minggu ini, buy one Americano, akan ada free es kopi susu. Yang kelima, action datang dan membeli.
Akhirnya konsumen juga pasti akan datang dan membeli setelah journey poin 1 sampai 4 tadi ya. Pastikan apa yang kita komunikasikan atau diiklankan memang sesuai. Perhatikan layanan yang membuat mereka puas dan senang. Pastikan database-nya bisa kita dapetin. Tanyain dari mana mereka tahu tentang brand kita untuk bahan evaluasi ke depannya. Yang keenam, recommendation atau ulasan dan ajakan. Nah, ini bagian yang paling penting setelah konsumen datang dan beli. Gimana membuat mereka memberikan rekomendasi untuk brand kita, khususnya membuat mereka posting di sosmed, serta ngasih positif review di sosial media, Google, atau platform lain. Karena itu, pengalaman keseluruhan mereka itu menjadi sangat penting. Mulai dari layanan yang excellent, produk yang wow, konsep tempat yang keren, bisa juga kita siapkan program khusus agar mereka mau memberikan rekomendasi. Misalnya, free tiramisu atau cheesecake kalau posting atau review. Kalau terjadi komplain, pastikan segera selesaikan di lokasi. Kasih komplimen sehingga komplainnya nggak menyebar di sosmed. Konsumen memberikan rekomendasi itu artinya promosi gratis. Itu tadi 6 langkah funneling dalam bisnis kuliner. Setiap langkahnya sangat penting untuk disusun strategi dan programnya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan impact yang maksimal, yaitu sales yang tercapai dengan low budget, sehingga profitnya bisa lebih tinggi. Sahabat Foodies, semoga bahasan kali ini bermanfaat buat sahabat semua dan saling mendoakan ya untuk kebaikan kita semua. Bisnis Sahabat Foodies berkembang, pun demikian Foodies Academy-nya juga bisa terus berkembang dan menjadi manfaat bagi sahabat kuliner semuanya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.